Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Kusumawati Putri dari kelas 11 MIPA 1. Saya merupakan siswi dari SMA Negeri 1 Tarakan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang teks eksplanasi. Teman-teman, ada yang tahu nggak kira-kira apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Mari kita membahasnya bersama-sama. Di teks eksplanasi di sini, saya ingin membahas pengertian, struktur, ciri-ciri, tujuan, dan juga contoh dan kaidah kebahasaannya. Poin pertama adalah pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu sebab akibat pada suatu fenomena, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Fenomena alam di sini berarti teks eksplanasi tersebut berkaitan dengan peristiwa alam. Contohnya saja seperti gempa bumi, tanah longsor, dan yang lain sebagainya. Sedangkan fenomena sosial di sini berarti teks eksplanasi tersebut berkaitan dengan sosial yang ada di lingkungan kita. Contohnya saja seperti pemadaman arus listrik, terus kemiskinan, pengangguran, dan yang lain sebagainya. Tujuan utama dari teks eksplanasi ini adalah untuk memaparkan suatu proses atau sebab akibat yang terjadi pada suatu fenomena atau suatu peristiwa yang bersifat secara fakta atau faktual. Nah, sehingga apabila kita mendapatkan pertanyaan seperti bagaimana dan mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi, kita dapat mengetahui. Poin yang kedua adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Di dalam teks eksplanasi mempunyai 5 ciri-ciri. Yang pertama adalah bersifat ilmiah, yang kedua adalah bersifat logis, yang ketiga adalah bersifat objektif, yang keempat bukan teks eksposisi, dan yang kelima bukan teks prosedur. Pada bagian ini menjelaskan latar belakang dan tinjauan umum suatu topik dalam suatu peristiwa. Artinya, pada bagian ini menjelaskan gambaran umum atau tentang mengapa dan kenapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Nah, contohnya saja kita mengambil fenomena alam bencana banjir. Pada pernyataan umum tersebut, kita menjelaskan atau mengulas kembali secara umum mengapa dan apa sih bencana banjir itu. Dan yang kedua,
Yang pertama adalah kopula, yang dimana kata yang digunakan untuk menjelaskan suatu definisi kata atau konsep yang berkaitan dengan peristiwa atau fenomena yang terjadi. Nah, contoh katanya itu seperti merupakan, adalah, ialah, dan yang lain sebagainya. Contohnya saja kita bisa lihat dari kalimat Indonesia merupakan negara kepulauan, yang dimana pada kalimat tersebut yang merupakan kata kopula itu adalah kata merupakan. Nah, yang kedua ini adalah kata kerja aktif, yang dimana sering terjadi pada deretan penjelas karena menjelaskan suatu sebab akibat yang terjadi pada fenomena atau peristiwa tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah konjungsi. Konjungsi yang digunakan pada teks eksplanasi ini adalah konjungsi yang dapat menghubungkan antara sebab akibat dan kronologis dalam suatu fenomena. Contohnya saja seperti jika, dan, sehingga, kemudian, dan yang lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah keterangan waktu. Adalah kata yang sering digunakan untuk menunjukkan waktu yang terjadi akibat dari suatu fenomena tersebut. Contoh katanya ialah lalu, ketika, yang lain, dan yang lain sebagainya. Terus yang kelima adalah istilah ilmiah. Nah, istilah ilmiah ini adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan definisi antara sebab dan akibat kronologis dalam suatu fenomena. Terus yang keenam ini adalah kata ganti benda. Nah, pada teks eksplanasi, subjek yang digunakan atau subjek yang dijelaskan itu merupakan kata ganti benda non persona. Nah, contoh katanya itu seperti itu, ini, dan tersebut. Nah, biasanya pada teks eksplanasi dia hanya fokus kepada hal umum atau suatu hal yang umum. Contohnya saja seperti bencana, banjir, longsor, dan yang lain sebagainya. Poin yang kelima adalah langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Dalam menulis teks eksplanasi tersebut ada dua pola pengembangan. Yang pertama, pola pengembangan suatu sebab akibat dan pola pengembangan suatu proses. Nah, dalam menulis teks eksplanasi ada 5 langkah. Yang pertama itu harus menentukan topik yang menarik. Yang kedua, kita harus membuat suatu kerangka perencanaan. Yang ketiga, mengumpulkan referensi. Yang keempat, mengembangkan kerangka. Dan yang kelima, menyunting suatu teks. Yang pertama, menentukan topik yang menarik. Artinya, di sini kita harus menentukan suatu topik yang akan kita bahas nantinya yang semenarik mungkin. Contohnya yang saya ambil adalah fenomena bencana alam, yaitu adalah pasang surut air laut. Nah, yang kedua ini adalah membuat kerangka, yang dimana kita harus membuat suatu teks atau topik berdasarkan kerangkanya, berdasarkan dengan struktur teks eksplanasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang dimana dengan secara urut, yang berdasarkan identifikasi atau pernyataan umum, yang berdasarkan penggambaran suatu kejadian atau disebut dengan deretan penjelas, dan yang terakhir berdasarkan ulasan, yaitu kesimpulan atau interpretasi. Nah, yang ketiga, kita mengumpulkan referensi, yang dimana kita harus mengumpulkan suatu fakta-fakta atau data-data yang secara faktual yang kita dapat dari fenomena yang akan kita bahas nantinya. Yang keempat, kita mengembangkan suatu kerangka tersebut. Nah, kita harus mengembangkannya agar menjadi suatu teks eksplanasi yang utuh berdasarkan struktur yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya. Dan yang kelima, menyunting teks eksplanasi, yang dimana setelah itu kita membaca kembali secara seksama. Apabila ada kata yang salah ataupun sesuatu kalimat yang salah, kita bisa menyuntingnya atau kita bisa menggantinya dengan kata atau kalimat yang benar. Poin yang keenam adalah cara mengidentifikasi teks eksplanasi. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak bagaimana sih cara mengidentifikasi teks eksplanasi? Nah, ada 3 cara. Yang pertama, kita harus mengetahui informasi apa saja yang terjadi pada suatu teks eksplanasi tersebut.
Contohnya kita mengetahui urutan kejadian dan yang lain sebagainya. Yang kedua, kita harus dapat menemukan kesan pokok atau intisari dari suatu cerita tersebut. Yang ketiga adalah kita harus memberikan suatu tanggapan atau memberikan suatu kesimpulan pada isi teks eksplanasi tersebut. Poin yang ketujuh adalah cara mengonstruksi teks eksplanasi. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak bagaimana juga cara mengonstruksi teks eksplanasi? Dalam mengonstruksi teks eksplanasi terdapat dua cara. Yang pertama, kita harus menyusun teks eksplanasi tersebut berdasarkan bagian-bagian sesuai dengan strukturnya, yang yaitu berurutan dari pernyataan umum, dari deretan penjelas, dan sampai kesimpulan. Yang kedua, itu adalah kita harus mengabstraksi atau menyajikan ulang isi teks tersebut. Nah, biasanya ini sering disebut dengan kesimpulan atau interpretasi. Nah, mengapa saya katakan bahwa teks pengangguran di atas itu adalah teks eksplanasi? Karena teks tersebut dapat menginformasikan atau menjelaskan suatu peristiwa yang bersifat secara fakta, dan juga teks tersebut bersifat logis, bersifat objektif, dan bukan merupakan teks eksposisi dan teks prosedur. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa teks tersebut adalah teks eksplanasi. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, saya juga mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.